Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kami akan menyampaikan mewakili teman-teman cara masuk di SIM PKB, kemudian masuk ke guru mau belajar. Jadi pada guru mau belajar di masa pandemi ini ada beberapa seri, banyak sekali serinya. Jadi tidak hanya seri ini aja. Ini ada guru berbagi, ada guru penggerak, ada guru dan seterusnya. Kemudian di kelompok guru belajar ini ada beberapa materi diklat yang akan disampaikan, antara lain seri pendidikan keterampilan hidup, kemudian seri asesmen kompetensi minimum, kemudian seri pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi yang ini sudah selesai. Sudah selesai, ada 6 tahap, 6 angkatan. 6 yang pandemi. Kemudian sekarang yang ini, kemudian yang kompetensial minimum ini ada sekitar 6 angkatan kalau tidak salah, dan ditambah lagi, ditambah menjadi sekitar 32 angkatan sampai dengan bulan Maret. Jadi silakan dengan bisa ikut ini nanti. Sedangkan keterampilan hidup ini nanti akan dimulai pada Februari kalau tidak salah. Oke, kemudian guru penggerak juga pada Maret. Untuk yang AKM, seri AKM ini ada beberapa materi ya yang diberikan di sini. Ini seri asesmen kompetensi yang sedang berlangsung sekarang. Ya, kita membuka di AKM yang pada awalnya disampaikan bahwa penjelasan pertama, jadi pembukaan pada AKM ini, sehingga kemudian kita bisa mengklik di mulai belajar. Nah, pada mulai belajar di sini ini ada beberapa materi yang disampaikan pada seri guru belajar di masa pandemi. Kemudian kita pilih asesmen kompetensi minimum. Nah, kemudian di sini ini adalah beberapa materi atau kegiatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada seri AKM. Ini antara lain, ini pada angkatan keempat Mas Safi. Masuk, mulai. Mulai masuk, enggak kan materi ini? Masuk. Terus. Ya, ini mulai. Ini pada angkatan yang keempat sekarang ini ada beberapa materi yang akan keluar seperti ini. Ini pengumuman. Oke. Kemudian materi-materi yang akan disampaikan di sini ada beberapa materi. Yang pertama tentang orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian ada pengantar program BIMTEK dan 1 kuis. Jadi setiap materi itu mesti ada kuis dan refleksi kalau di ini, ya masing-masing ini. Dan ini terdiri dari beberapa seri. Ini kalau tidak bisa dilaksanakan, coba kita lihat di Experiment All. Ya, ini adalah materi-materinya, ada latar belakang di awal, kemudian apa pentingnya asesmen, kemudian pengantar BIMTEK. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti jenengan apabila ikut ini harus mengikuti BIMTEK-nya dulu. Kalau BIMTEK-nya sudah dinyatakan lulus dengan nilai minimal 7,0, baru bisa lanjut mengikuti diklatnya. Jadi ini antara lain materinya Bapak Ibu sekalian ada asesmen pra. Nah, ini yang di pra, kemudian asesmen literasi membaca tingkat SMA, karena di SMK ini setara dengan SMK. Ini materi lanjutannya dong. Terus. Tutup. Ya, ini karena kalau ikut, ini karena sudah mulai tadi, yang dibuka dimulai, makanya harus diisi terus sampai habis secara bertahap. Sehingga dilaksanakan ada beberapa tahap. Setelah selesai menyelesaikan BIMTEK ini gampang sekali, paling 2 jam selesai, nggak sampai. Ibu pun dengan ngopi, pokoknya diklik, mari sudah sertifikat. Ya betul. Baru kemudian di diklatnya. Nah, kalau di masing-masing diklatnya itu sama, setiap item
Ya, materi soal itu mesti ada kuisnya ada satu, kadang ada dua. Kemudian di akhir materi selesai baru ada refleksinya yang mikir titik-titik. Sampai di akhirnya nanti bagaimana cara membuat soal, ya, cara membuat soal di AKM itu. Makanya sering mungkin yang sudah saya sampaikan, ini gurunya saja nanti ngeluh lagi putih ini, apalagi muridnya. Lek gurunya gak iso apa sing kate diulangno. Maaf saja, karena membuat soal ini untuk literasi numerasi dan literasi membaca ini. Karena apa? Saya kemarin itu sempat kaget. Masa olahraga ada numerasi literasi. Literasinya dalam bentuknya fiksi. Jadi semua materi pembelajaran nanti akan seperti itu. Dan untuk tingkat SMA, kita itu berada di level 5 dan 6. Makanya besok membuat soal cuma sebutkan ini, apakah pengertian yang dimaksud dengan ini, itu nggak kepake. Itu ada level-level di bawah. Gurunya pun dibuat atau dituntut untuk sampai di level 5 dan 6. Semuanya dimulai dari analisis. Setiap soal harus analisis. Jadi nggak ada nanti misalnya teman-teman ada yang membuat soal apakah yang dimaksud dengan ini itu nggak kepake. Harus dihindari soal-soal seperti itu. Ya memang harus dibuat. Bentuk soalnya berbentuk data. Basisnya basis data. Mata pelajaran apapun datanya harus ada. Kita nggak boleh cuma ngomong. Semuanya harus berbasis literasi. Nah, literasi ini yang sulit. Ya mungkin sementara ini kalau guru atau teman-teman bahasa Indonesia dan matematika itu nggak masalah. Ini, tetapi mata pelajaran lain sangat masalah. Salah satu contoh olahraga, olahraga menjelaskan misalnya permainan sepak bola, nggak menjelaskan itu dong, harus ada cerita risik, ya berupa literatif fiksi, ya fiksi itu, ya harus fiksi. Oh iya. Ya, belum ke numerasinya. Jadi setelah literasi selesai, baru ada numerasi. Semuanya untuk SLTA, SMA, SMK itu levelnya di level 5 dan 6. Level 5 itu SMK kelas 10, ya, dan SMP kelas 3 atau kelas 9. Sedangkan kelas 11 dan 12 bentuknya sudah harus di level 6. Semuanya soalnya ke sana. Jadi makanya saya sampaikan tadi, nggak ada lagi besok itu soal simpul ini apakah yang dimaksud, sebutkan ini nggak ada. Semuanya membandingkan. Kalau misalnya yang numerasi harus ada data. Jadi siswa itu dirangsang untuk lebih kreatif lagi menemukan sesuatu yang baru. Kita membuat misalnya soal fiksi berbentuk literasi boleh tidak lengkap, tetapi siswa nanti diharapkan bisa melengkapi dari berbagai sumber. Ini satu contoh literasi, kita membuat pertanyaan, ini jelas pertanyaan itu nggak ngomong tentang literasi itu, tetapi diharapkan siswa bisa mencari literasi sendiri. Contohnya seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian mungkin yang bisa saya sampaikan sekilas tentang AKM ini. Jadi kalau kemarin kita mungkin rotok senang begitu ya, agak senang karena UN itu dihapus diganti AKM. Gak AKM itu malah klenger, ya lebih klenger gurune. Dan ini tidak hanya berlaku untuk 4 mapel itu saja, semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran harus menggunakan AKM sesuai dengan levelnya masing-masing. Nah ini. Terus terang Bapak Ibu sekalian, kemarin waktu saya ikut di pelatih itu kadung teles ya, jadi bikin mundur saya. Pakut gawe soal kayak ini bahasa Indonesia. Misalnya kan bentuknya bahasa Indonesia, tapi ngerjakan saya orang olahraga, nggak ngerti, saya kan bingung membuat soal. Jadi setiap level itu ada yang diminta membandingkan, mencocokkan, kemudian menganalisis, menemukan dan seterusnya. Jadi masing-masing level itu ada sendiri-sendiri. Belum di levelasi numerasi. Ya, kalau numerasi mungkin teman-teman yang matematika nggak masalah,
Tetapi seperti saya olahraga, ya terpaksa kemarin apa saya menggunakan yang kebutuhan kalori itu yang saya buat soal kebutuhan kalori anak SLTA itu sekian dibandingkan, baru kita bisa membuat soalnya. Tapi nggak duit data disik, nggak bisa moro-moro metu soal itu tidak ada. Ini karena setiap soal itu pun nanti harus seperti itu. Karena di aturan sana kalau tidak salah, mudah-mudahan saya nggak lupa, soal masing AKM, masing-masing di mapel ya, itu di tingkat SLTA kalau tidak salah 36 atau 30? 36, 30 nih, tingkat 30 36 itu soalnya, dan itu sudah mengandung literasi numerasi dan literasi membaca yang ada fiksi di sana. Nah, bentuk soalnya macam-macam. Ada soal yang pilihan ganda, ada soal yang benar salah, ya. Kalau soalnya seperti itu, pilihan ganda, benar salah, kemudian mencocokkan, kemudian mengurutkan. Salah satu contoh misalnya begini, kalau di olahraga, urut-urutan gerakan melakukan senam misalnya, kayang. Nah, itu harus diurut. Gerakan pertama ini, kedua ini, ketiga itu yang benar. Nah, di literasi membacanya itu harus dibolak-balik. Nah, itu Pak. Jadi mengurutkan itu modelnya seperti itu soal-soalnya. Jadi nggak ono langsung metu soal misalnya apakah yang dimaksud dengan ini, nggak ono misalnya. Ya, kalau kemarin kita di awal sudah diajarkan bagaimana cara membuat soal hot, sakjane hot itu seperti gak kanggung, senangkine itu loh. Jadi itu mungkin gambarannya, makanya saya kadang-kadang kemarin juga berpikir gurunya saja sudah dituntut seperti ini, hukuman murid. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, dengan adanya AKM ini otomatis cara mengajar kita itu total harus berubah, dan total harus berubah sudah. Dengan cara-cara yang lama itu rasanya sudah harus dibuang. Ya, kita harus lebih kreatif lagi, ya. Jadi lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam memberikan materi pembelajaran pada siswa. Karena yang jelas Bapak Ibu sekalian, AKM yang akan kita uji cobakan besok ini, ya, itu memang betul-betul akan melihat proses yang terjadi di sekolah. Jadi bukan hanya sekedar nilai. Kalau nilai itu gampang, tapi proses. Nah, ini sekarang karena yang diutamakan prosesnya. Jadi penekanan pada AKM ini adalah proses pembelajarannya. Ini kalau saya pahami ya dari apa yang sudah saya terima kemarin, mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu. Yang jelas sebelum memberikan pembelajaran pun kita harus sudah menyiapkan segala sesuatunya, tidak seperti kemarin. Ya, kalau kemarin misalnya cuma nemu materi di buku seperti itu, ya sudah selesai. Ya, pelajari buku ini. Tapi insya Allah di sini tidak. Kita harus bisa mengolah lagi materi yang ada di buku itu dalam satu bentuk, mungkin materi khusus pegangan kita sendiri, pegangan guru sendiri itu yang bisa dikembangkan bersama-sama dengan siswa, tidak masalah gitu. Yang penting bagaimana caranya siswa itu bisa mencapai kompetensi. Di penekanan di proses pembelajaran di AKM ini, bagaimana siswa itu cepat mencapai kompetensi. Ini mencapai kompetensinya, bukan cepat bisa, lain. Ya, ini penekanannya bukan bisa, cuma bisa toh. Sekarang lakukan wis ketepaan Pak, bener ya bener. Tetapi mengulangi lagi mungkin salah. Ya, tapi kalau kompeten enggak, jadi harapannya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.